Perbedaan see, look, dan watch. See itu adalah ketika semua hal ditangkap oleh mata secara tidak sengaja, tanpa memfokuskan pandangan ke suatu objek. Contoh kalimat, we see with our eyes. I saw you at the park yesterday. Oh ya, saw ini adalah verb to dari see. Kalau look itu ketika kamu fokus melihat ke satu arah atau satu objek. Contoh, look at the picture. Look at me. Look over there. Ada juga phrasal verb yang menggunakan kata look. Contohnya look for, itu artinya jadi beda, mencari. Look after, merawat, dan banyak lagi. Kalau watch, itu melihat dengan fokus ke satu hal dalam waktu yang lama. Atau dalam bahasa Indonesia, kita nyebutnya menonton. Contohnya dalam kalimat, I'm watching the children playing soccer. Tangan siapa yang masih pakai different with? Penggunaannya itu kurang tepat, guys. Preposition setelah kata different itu ada 3, from, to, atau than. Contoh kalimatnya, Tom is so different from his brother. Tom is so different to his brother. Tom is so different than his brother. Apakah ada perbedaan penggunaannya? Nggak ada, tapi yang paling umum digunain baik di American English maupun di British English itu adalah yang pertama, different from. Sedangkan kalau different to itu umumnya ditemukan di British English, dan kalau different than itu umumnya ditemui di American English. Tapi yang paling aman itu pakai different from. Apa bedanya study dan learn? Sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun artinya sedikit berbeda. Kalau study itu belajar, kalau learn itu lebih ke mempelajari. Penjelasan lebih lanjut, study itu bisa didefinisikan sebagai membaca, menghafal, atau datang ke sekolah dengan tujuan mempelajari tentang suatu subjek. Sedangkan learn itu berarti menambah ilmu atau keahlian dengan cara belajar, berlatih, atau dari pengalaman. Sebenarnya learn itu juga bisa diartiin belajar, tapi ya maknanya tetap beda. Jadi belajar dari kesalahan itu bukan study from your mistakes, tapi learn from your mistakes. Jadi intinya, study adalah salah satu cara untuk learn. You can study for 6 hours and still don't learn anything. And you can learn something walaupun tidak dari studying. Bisa jadi dari pengalaman, kayak kataku tadi. Jadi untuk learn something, salah satunya adalah dengan cara studying. Nah, coba dari dua kalimat ini yang mana pakai study, yang mana pakai learn. Some adjectives and their nouns. Bahagia itu happy, kebahagiaan happiness. Kuat itu strong, kekuatan itu strength. Cantik atau indah itu beautiful, kecantikan atau keindahan itu beauty. Sukses atau berhasil itu successful, kesuksesan atau keberhasilan itu success. Berbeda itu different, perbedaan itu difference. Lapar itu hungry, kelaparan itu hunger. Bodoh itu stupid, kebodohan itu bukan stupidness tapi stupidity. Jelas itu clear, kejelasan itu clarity. Sehat itu healthy, kesehatan itu health. Dangerous itu berbahaya, danger itu bahaya. Populer itu popular, kepopuleran popularity. Tenar itu famous, kalau ketenaran itu fame. Tahu belum sih kalau penggunaan because dan because of itu beda? Bacanya because atau because ya guys, bukan because. Oke, jadi kalau because itu setelahnya harus diikuti oleh kalimat utuh, setidaknya ada subjek dan predikat. Contoh kalimat, a lot of boys like her because she's beautiful. Di sini setelah because-nya ada kalimat karena ada subjek dan juga predikat. Contoh kedua, I can't understand him because his accent is weird. Yang ini juga setelah because-nya ada kalimat lengkap, ada subjek dan juga predikat. Nah, kalau because of itu harus diikuti oleh noun atau kata benda. Contoh kalimatnya kita ubah dari yang atas saja, jadinya a lot of boys like her because of her beauty. Kalau yang ini karena dia cantik, kalau yang ini karena kecantikannya. Contoh kedua, I can't understand him because of his weird accent. Nah, sekarang coba kalian lengkapi 3 kalimat ini dengan because atau because of dan tulis di kolom komen.